Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Oikos Bogor yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Wah, senang banget kita ketemu lagi pada hari ini di Go Bogor Online Service. Wah, saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, sukacita, damai sejahtera, dan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama saya undang untuk saudara bangkit berdiri dan kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Mari sama-sama saudara, saat ini kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan dengan penuh dengan antusias. Amin. Amin. Come on. Yeay. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Yes. Woo. Mari saudara, dengan antusias kita akan sama-sama katakan oh yeah. Shalala. Sekali lagi katakan dengan antusias Shalala. Mari katakan sungguh kau mempesona Tuhan. Mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Yes, amin. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Amin. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang bersuka di dalam-Mu Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalala. Lebih sungguh lagi katakan Kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku, Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota. Katakan Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesus, jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku katakan mahkota. Shalalalala. Sekali lagi saudara katakan ku terima mahkotaku Tuhan, mahkota kehidupanku. Yeay, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara, silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang lebih sungguh lagi, karena Tuhan begitu baik. Tuhan sangat baik. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa,
Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Saya mengasihi Engkau Tuhan, saya mengasihi Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami renungkan Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami mengasihi Engkau. Mari katakan saudara, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu dan katakan, oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Firman-Mu Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh datang di ibadah kami secara online Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang Kau berikan Tuhan Yesus. Mari Tuhan, terus pimpin langkah hidup kami saat ini Tuhan Yesus. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian, hormat, syukur kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah berdoa, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Haleluya saudara. Dan saat ini kita akan menyaksikan beberapa pengumuman kepada saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น
ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu sekalian masih tetap antusias, masih tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan minggu ini kalau kita masih mengadakan ibadah online, tapi saya percaya itu tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kita. Dan minggu ini juga kita mungkin masih mengikuti anjuran pemerintah bahwa kita harus masih tinggal lebih banyak di rumah. Karena memang permasalahan corona ini belum sepenuhnya selesai. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik, kita masih terus mengikuti anjuran pemerintah. Tapi dengan kita lebih banyak tinggal di rumah pun, kita masih bisa melakukan hal-hal yang mungkin lebih baik. Mungkin lebih bisa bersifat positif. Terlebih di saat-saat seperti ini kita lebih banyak menghidupi saat teduh kita, mesbah doa kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan minggu lalu kita juga baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang secara siap tidak siap, kita akan pasti menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Oleh sebab itu, minggu ini saya akan membagikan bahan khotbah yang temanya masih berkaitan dengan kehidupan di akhir zaman. Tema khotbah saya minggu ini yaitu tentang menjadi senjata terang dan pembawa damai di akhir zaman. Sebelum saya lanjutkan tentang khotbah saya ini, mari kita baca ayat pembuka untuk tema khotbah kita kali ini, yaitu diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan mungkin Alkitabnya, mungkin handphonenya, untuk membuka ayat ini dan kita akan membaca bersama-sama pembacaan Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita akan mulai 3, 2, 1. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu waktu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada waktu siang. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, mungkin dari sebagian kita sebagai seorang Kristen, kalau mendengar tentang akhir zaman adalah sesuatu yang
mungkin sebagian orang adalah hal yang menakutkan, mungkin bagian seorang ada yang melakukan, wah ini hari-hari di mana kita akan sambut dengan sukacita. Seperti yang pernah saya khotbahkan juga beberapa waktu yang lalu, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu harus kita lihat. Dan Tuhan pasti akan memberikan tanda-tanda itu pada setiap anak-anak yang dikasihinya. Kalau kita memiliki kehubungan intim kita dengan Tuhan yang lebih dekat lagi, Tuhan pasti akan memberikan tanda-tanda tersebut. Jadi kedatangan Tuhan bagi seorang Kristen yang sudah dewasa, bagi seorang Kristen yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan itu bagus, akhir zaman itu bukan sesuatu yang menakutkan. Akhir zaman itu akan kita nantikan dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sebenarnya sikap Kristen di akhir zaman itu? Bagaimana seorang Kristen itu menyingkapi tentang akhir zaman itu? Oleh karena itu seringkali setiap pengajar-pengajar di gereja kami itu selalu mengkhotbahkan hal-hal yang terus bisa membuat jemaat Go Bogor ini semakin hari semakin dewasa. Iman mereka tuh kita mau semakin hari semakin bertumbuh. Bukan hanya yang sudah bertahun-tahun mungkin jadi seorang Kristen, tapi ya jadi Kristen aja. Dia cuma datang ke gereja tiap minggu, dengerin khotbah, pulang dengan tanpa membawa apa-apa dalam kehidupannya. Tanpa bisa menjadi berkat dalam kehidupan di mana dia berada. Itu yang kita tidak mau. Dalam arti kata kita tidak pernah mau meninabobokan jemaat dengan mungkin pengajaran-pengajaran yang cuman enak di telinga saja. Kita nggak mau menjadikan jemaat itu keimanannya tuh saya katakan kerdil. Anak-anak terus. Nah, kita pengen jemaat di Go Bogor itu menjadi jemaat-jemaat yang dewasa secara rohaninya. Mereka bisa bertumbuh jadi berkat. Seperti mungkin tema tahunan di gereja kita, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Nah, itu yang kita pengen, yang kita mau. Dalam kehidupan kekristenan kita selama kita memasuki akhir zaman ini. Nah, sebenarnya sikap Kristen di akhir zaman itu seharusnya seperti apa sih? Supaya kita bisa dikatakan menjadi senjata terang dan pembawa damai di akhir zaman ini. Yang pertama, kita harus bisa menguasai diri kita. Ya mungkin hari-hari ini tuh banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa menguasai diri kita. Kalau kita hari-hari ini juga mengalami permasalahan yang mungkin enggak gampang sebagian dari orang-orang yang menghadapi semua itu. Apalagi kita hari-hari kita menghadapi namanya virus corona, di mana setiap hal, baik perekonomian ataupun sektor-sektor yang lain mungkin ada sebagian lumpuh. Nah, saya juga beberapa dengar waktu misalnya saya mengadakan komsel, sudah ada sebagian dari teman-teman komsel saya itu yang udah dikurangi waktu kerjanya, bahkan sudah di stop pekerjaannya tanpa digaji. Nah, itu mungkin sebagian orang mengalami hal-hal yang udah gak enak. Dan mereka kalau memang hidupnya tidak melekat dengan Tuhan, kalau hidupnya tidak berserah dengan Tuhan, pasti sulit untuk menguasai dirinya. Mereka pasti akan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, pasti akan melanda kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, di akhir zaman itu kita harus memiliki sikap lebih bisa menguasai diri kita. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa menghadapi setiap permasalahan itu dengan sikap bahwa kita tuh harus percaya bahwa apapun masalah kita, apapun tantangan kita ke depan, kita punya Allah yang sungguh luar biasa, yang sungguh mampu menghadapi setiap apapun tantangan dalam kehidupan kita ini. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, kita harus menjadi tenang. Ya, dalam arti kata, seperti Mazmur 62 ayat 1 mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, ketenangan itu bisa kita dapatkan kalau kita memiliki kehubungan intim yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki waktu pribadi dengan Tuhan tuh lebih banyak lagi. Nah, makanya di hari-hari ini kita selalu mengingatkan sebagai pemimpin-pemimpin di gereja Go Bogor ini, kita selalu ingatkan pada komsel-komsel, pada anak-anak di bawah kita, jangan lewatkan waktu kita mengisi makanan rohani kita. Saat teduh 4M,
pembacaan firman Tuhan, bangun mesbah, doa di keluarga masing-masing itu. Karena dengan melakukan semua itu kita bisa menjadi orang-orang yang lebih tenang. Kita bisa lebih melihat bahwa setiap apapun tantangan kita ke depan, kita tidak akan pernah melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Jadi jangan pernah kita melihat bahwa ke depan tuh kita udah nggak ada harapan. Bahwa ke depan itu sepertinya jalan tuh sudah buntu. Kita jangan seperti berpikir seperti itu. Jadi tetaplah tenang supaya kita bisa Roh Kudus akan selalu memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Asal kita percaya, asal kita beriman di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan maupun jawaban dalam kehidupan ataupun permasalahan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah yang ketiga, apa sih sikap Kristen kita di akhir zaman? Yaitu harus suka berdoa. Nah ini yang kadang-kadang suka menyepelekan. Udah Pak, saya berdoa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, udah beres kan Pak 3 kali berdoa? Ada lagi suka waktu itu teman sepelayanan saya ingat. Kita kan suka mengadakan namanya acara seperti doa malam atau doa puasa. Nah seringkali teman saya ini nggak pernah ikut dalam hal-hal seperti itu. Saya tanyakan kenapa? Saya nggak hobi berdoa. Loh, suatu yang aneh kan bagi seorang Kristen bahwa doa itu dibilang suatu yang bukan hobi gua. Menyepelekan bahwa doa itu ya udah, yang penting saya di waktu makan saya udah berdoa, saya udah mungkin mengucap syukur dalam hal-hal yang sedikit. Nah, kadang-kadang kita juga melihat bahwa doa itu melakukan suatu hal yang kita lakukan bahwa kita dalam keadaan terdesak, kepepet, punya masalah, punya problem, baru kita berdoa. Nah, saya ada cerita sedikit tentang hal berdoa. Ada seorang ayah yang selalu berdoa. Dia tekun dalam hal berdoa. Suatu hari, anaknya bertanya, "Pak, kenapa Papa suka berdoa?" Padahal, kata anaknya, dia melihat bahwa yang Papa doakan tuh enggak selamanya Tuhan jawab. Masalah tetap ada tuh di kehidupan Papa. Masalah tetap ada di kehidupan keluarga kita. Kenapa Papa masih tetap rajin berdoa? Akhirnya seorang ayah ini menjawab anaknya. Dia bilang, doa itu enggak selamanya kita menantikan jawaban Tuhan. Dalam arti kata, enggak selamanya doa itu Tuhan memberi. Tapi ada kalanya di saat kita berdoa, Tuhan malah mengambil. Dia bilang, loh kok gitu Pak? Bukannya waktu doa kita minta, ya minta misalnya kita dalam keadaan sulit, ya minta jawaban Tuhan. Dalam keadaan misalnya sakit, ya kita minta kesembuhan. Kenapa bukan Tuhan memberi, tapi Tuhan mengambil? Akhirnya si ayah menjawab, si papa menjawab, iya. Karena di saat papa berdoa, Tuhan tuh ngambil yang namanya khawatir papa, kecemasan papa, ketakutan papa. Tuhan gantikan dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan pandangan-pandangan bahwa di depan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Nah itu dia. Jadi di saat kita berdoa dengan iman, di saat kita berdoa dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa doa bekerja di dalam doa-doa kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah mulai saat ini kita jangan pernah mengatakan bahwa doa itu suatu hal yang biasa-biasa aja. Apalagi mengatakan bahwa doa itu ya saya cukup doa itu ya waktu makan, waktu misal dalam keadaan kepepet, waktu dalam keadaan terjepit hanya kita berdoa. Tapi selebihnya itu kalau misalnya kita dalam keadaan sukacita, ya udah kita lewatkan doa itu. Oke? Nah, makanya di saat kita memiliki sikap-sikap sebagai seorang Kristen di akhir zaman itu, maka kita akan mampu menghadapi setiap tantangan, setiap permasalahan, ataupun setiap kendala-kendala yang mungkin sebagian orang sulit untuk dihadapi. Saya katakan bahwa akhir zaman ini Tuhan akan menggoncang setiap hal-hal yang bisa dia goncangkan. Tapi disinilah Tuhan akan memperlihatkan bahwa
anak-anak Tuhan yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang tak tergoncangkan. Hari ini Tuhan akan memunculkan suatu perbedaan-perbedaan bahwa inilah anak-anak Tuhan yang selalu menggantungkan hidupnya, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa mungkin hari-hari ini orang Kristen janganlah menjadi batu sandungan. Jadi orang jangan berpikir katanya Kristen, tapi kok sikapnya seperti itu. Katanya Kristen, tapi kok perlu ngadepin masalah seperti itu, sudah nyerah. Nah, kita jangan menjadi Kristen-Kristen seperti itu di akhir zaman. Tapi biarlah di akhir zaman ini kita menjadi Kristen yang makin kuat, makin terus mengandalkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Nah sekarang, bagaimana caranya? Supaya kita menjadi senjata terang dan pembawa damai di akhir zaman. Dari Roma 13:11-14 ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, bahwa ada beberapa cara, ada beberapa hal agar kita bisa menjadi senjata terang dan pembawa damai di akhir zaman ini. Yang pertama, kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, kenapa kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap itu? Ya karena kita sebenarnya adalah anak-anak terang Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah dikatakan di situ bahwa kita itu dulu adalah kegelapan. Tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa bukan kita berada di dalam terang, tapi kita adalah terang itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita memang terang itu sendiri, seharusnya kegelapan tidak akan mampu mengalahkan kita. Bahkan di dalam Efesus 5 ayat 11-12 dikatakan bahwa jangankan kita melakukan kegelapan, hal-hal kegelapan itu, memikirkan saja kita tidak boleh. Atau memikirkan saja adalah suatu hal yang memalukan. Bahkan di situ dikatakan bahwa kita malah harus menelanjangi hal-hal kegelapan tersebut. Nah saya mau katakan, di saat kita menelanjangi hal-hal kegelapan itu, dalam arti kata perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan berarti kita tuh memperlihatkan aib kita, bukan saya katakan. Tapi di saat kita menelanjangi hal-hal kegelapan, hal-hal yang kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tuh otomatis sedang mempermalukan perbuatan iblis. Nah ini yang harus Bapak Ibu sekalian mengerti. Jadi saat kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, menanggalkan setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sedang mempermalukan perbuatan-perbuatan iblis. Nah makanya hari-hari ini kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita yang harus mempermalukan perbuatan-perbuatan iblis, atau Tuhan sendiri yang akan mempermalukan perbuatan kita. Nah maka kan mungkin beberapa kita sering dengar, ada berita-berita heboh yang tentang bahwa dulu ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi pas kita dengar ada beritanya, kita bisa dibuat tercengang dengan hal-hal tersebut. Bahwa ternyata selama ini hamba Tuhan itu tuh kok seperti itu ya. Melakukan hal-hal yang memang gak baik. Nah itu dia, maka saya katakan bahwa hari-hari terakhir ini kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau menelanjangi, mempermalukan perbuatan-perbuatan si iblis dengan menanggalkan setiap perbuatan-perbuatan kegelapan kita, atau kita yang akan dipermalukan oleh Tuhan sendiri. Karena kita masih tetap hidup dalam perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Nah makanya kan masih juga ada orang Kristen yang mereka menyebut bahwa saya adalah anak-anak terang. Tapi kenapa perbuatan-perbuatan kegelapan itu masih mereka lakukan? Pikiran-pikiran hal tersebut masih dilakukan oleh mereka yang menyebut sebagai anak-anak terang. Nah kalau misalnya memang seperti hal tersebut, maka Tuhan sendiri akan mempermalukan kita sebagai anak-anak yang
mungkin kita bilang, saya anak terang, saya anak Tuhan. Tapi hal-hal tersebut malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah, memang sebagian orang bilang, Pak, ngomong mah gampang, gitu kan. Menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Iya, memang nggak gampang, gitu kan. Apalagi kalau misalnya memang hal-hal tersebut sudah berlangsung begitu lama dalam kehidupan kita. Tapi itu dia. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang otomatis kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Dan terang itu tidak akan pernah kalah dalam kegelapan. Oleh sebab itu, agar kita bisa atau mampu menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap itu, ya kita harus memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Otomatis kita harus memiliki itu. Kalau tidak, ya mungkin sebagian orang hal tersebut adalah hal yang mustahil atau mungkin sulit melakukan setiap itu. Nah, apa yang harus kita miliki? Karakter seperti apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita supaya kita mampu menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap itu? Ya kita harus memiliki kejujuran, kebenaran dalam kehidupan kita. Apalagi kesopanan. Dan yang paling penting yaitu kasih. Kita harus memiliki karakter-karakter itu dalam kehidupan kita. Sehingga secara mungkin bukan hal yang mudah atau hal yang cepat, tapi saya percaya dengan kita memiliki karakter seperti ini, kita akan mampu untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dalam kehidupan kita. Yang otomatis nanti kita akan kehidupan kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, lalu yang kedua, bagaimana cara kita supaya kita bisa menjadi senjata terang atau pembawa damai di akhir zaman. Yang kedua yaitu menanggalkan keinginan memuaskan diri sendiri. Nah, kenapa? Ya karena kita diselamatkan Tuhan bukan untuk hidup semaunya sendiri. Jadi mungkin kalau hari-hari ini banyak orang Kristen yang bilang, mungkin kita lahir waktu dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen. Saya udah ikut namanya sekolah minggu dari kecil. Masuk ke dalam pelayanan-pelayanan dari umur remaja, dewasa, sampai mungkin setelah menikah masih terus. Kita namanya orang Kristen, katanya Kristen. Nah, tapi Kristen yang bagaimana dalam kehidupan kita itu? Kristen yang hari-hari ini di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan bahwa karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, itu dia yang saya katakan. Kita bilang kita seorang Kristen, kita rajin beribadah tiap minggu. Saya rajin mengikuti ibadah online selama masa pandemi corona ini. Bahkan bukan hanya ibadah online Go Bogor aja, saya ngikutin beberapa ibadah online dari gereja-gereja lain. Nah, tapi kehidupan kekristenan mereka tuh kehidupan Kristen yang masuk dalam zona nyaman. Artinya, ya udah, saya seorang Kristen, saya diberkati dalam kehidupan saya melihat bahwa kehidupan keluarga saya bahagia. Saya punya seorang istri, saya punya beberapa anak, usaha saya lancar-lancar aja. Berkat Tuhan saya rasa cukup. Ya udah, apalagi Tuhan? Nah, Tuhan nggak mau orang seperti itu. Bahwa kehidupan Kristen itu cuma cukup berhenti sampai di dirinya saja. Saya percaya, waktu saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya percaya ada orang yang mendoakan saya. Entah siapa itu. Pasti ada orang yang mendoakan saya supaya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dan oleh karena itu, di saat saya menerima kebenaran firman Tuhan, di saat saya melakukan kebenaran firman Tuhan, kebenaran dan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan itu nggak berhenti sampai di saya aja. Tapi sebisa mungkin,
saya akan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, mungkin di dalam beberapa ayat firman Tuhan, kekristenan itu digambarkan seperti tanaman. Artinya apa? Kristen itu harus bertumbuh. Ya, harus bertumbuh. Dalam arti kata, ya bukan hanya Kristen itu ya rajin berdoa, rajin ibadah, tapi tidak mengalami pertumbuhan. Ya itu sama aja yang saya bilang yang di awal, bahwa Kristenan imannya tuh bantet. Terus apalagi? Bahwa Kristenan itu harus berakar. Sebuah pohon kalau memang harus pohon yang kuat itu tuh akarnya tuh harus kuat. Artinya apa? Di saat kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, di saat ada badai kehidupan kita menerpa kehidupan kita bisa kuat. Karena memang kita berakar. Berakar di mana? Berakar di dalam firman Tuhan. Berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Terus apalagi Kristenan? Berbuah. Ya, kekristenan yang baik harus menghasilkan buah. Dan buahnya itu tuh bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebuah pohon kalau memang ditanam, misalnya kita menanam pohon mangga. Setelah tumbuh gede pohonnya, kalau memang nggak berbuah, ya apa artinya? Orang bilang pohon apa ini? Pohon mangga, mana buahnya? Nggak ada. Bertahun-tahun kita nggak akan pernah melihat namanya pohon mangga itu berbuah mangga. Nah sama dalam Kristen kita juga bilang, bahwa kita harus berbuah. Artinya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Gitu kan? Selanjutnya apa lagi? Pohon itu bisa bertunas. Atau dalam arti kata berkembang biak. Multiplikasi. Dalam komsel kita, di dalam ibadah pelayanan kita bisa menghasilkan generasi-generasi berikutnya. Artinya sampai apa? Ya sampai seluruh bumi mengenal nama Tuhan. Dikatakan di situ. Nah jadi itulah kekristenan kita. Jadi janganlah kekristenan kita itu tinggal dalam zona nyaman. Kekristenan kita puas dengan hal-hal di mana kita diberkati, udah cukup. Nah kita nggak mau seperti itu kehidupan Kristen kita. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi senjata terang dan pembawa damai di akhir zaman. Ketiga, menanggalkan perselisihan atau pertikaian. Kenapa? Karena sifat Allah dalam diri kita adalah pembawa damai. Nah, mungkin yang saya katakan juga, kalau misalnya kita di dalam kekristenan itu ada beda pendapat atau beda hal pandangan, hal yang wajar. Di dalam sebuah organisasi gereja pun kita pasti mengalami seperti itu. Jangankan kita bilang dalam hal-hal misalnya ya dalam pekerjaan kita, hal-hal sekuler di dalam dunia, tapi di dalam hal organisasi gereja pun yang namanya beda pandangan, beda pendapat, itu pasti bisa terjadi. Nah tapi dalam menghadapi hal-hal seperti itu jangan kita menjadi orang-orang yang berselisih. Atau malah dikatakan kita malah bertikai atau berantem. Nah itu jangan seperti itu. Jadi tanggalkan sifat seperti itu. Kalau kita seorang yang pemarah itu kan karena kita melihat ada hal-hal atau misalnya perbuatan-perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan kita. Makanya emosi kita bisa mungkin cepat memuncak. Apalagi dasarnya orang tersebut adalah orang yang mungkin temperamen. Nah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tersebut, orang yang memiliki sifat ya temperamen, suka marah, ya saya mau di saat mendengar apa yang saya ucapkan ini, ya kita bisa bertobat. Ya mungkin enggak drastis darinya kita yang punya temperamen pemarah, emosian, langsung dengar khotbah ini langsung menjadi orang yang lemah lembut, bahkan lemah gemulai. Ya enggak juga gitu loh. Cuman kita harus mengikuti proses. Bahwa oh iya, saya tuh temperamennya kurang bagus. Oh iya, saya tuh orangnya suka emosian. Nah, ingat bahwa di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Miliki kasih dalam kehidupan kita. Karena kasih itu dapat, yang sini dikatakan menutupi banyak sekali dosa. Dalam arti kata, ya bisa melembutkan hati kita. Minta Roh Kudus. Supaya Roh Kudus melimpahkan kasih dalam kehidupan kita. Apalagi? Ya yang pasti ya harus selalu banyak sabar. Nah itu kuncinya.
Dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, yang paling penting yaitu kita menjadi harus orang-orang yang sabar. Dikatakan, saya mau katakan bahwa orang sabar itu adalah orang-orang yang pintar. Loh, kenapa pintar? Ya karena sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya tiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering dadakan. Nah, itu kan sabar. Makanya kalau pas dengar statement ini bilang, "Pak, sabar ya, Pak. Mah, sabar ya, Mah." Kalau kita sabar, kita jadi orang pinter, dikatakan. Bahwa sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi, gitu kan. Nah, sabar itu juga saya bilang bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mungkin cepat bisa kita kerjakan. Ya kalau misalnya sabar itu gampang, ya hadiahnya cuman gayung dong, gitu kan. Nah, itu dia. Ya kita sabar itu adalah proses. Terus kita diproses melalui hal-hal yang mungkin tidak enak bagi kita, gitu kan. Hal-hal yang mungkin sulit bagi kita, tapi kita harus belajar menghadapi setiap perselisihan atau pertikaian dalam kehidupan kita, ya dengan kasih maupun kesabaran kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita menjadi senjata terang dan pembawa damai di akhir zaman, yaitu menanggalkan iri hati. Kenapa? Karena musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah ego kita sendiri. Ya, bahwa musuh terbesar dalam kehidupan kita tuh sebenarnya bukan iblis, bukan setan. Jadi saya katakan kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, jangan sedikit-sedikit nyalahin, karena setan nih, karena iblis nih. Ya, iblis nggak ngapa-ngapain gitu kan, iblis disalahin, ya nggak mau lah, lama-lama juga iblis disalahin. Syukur-syukur karena misal iblis disalahin, iblis bisa bertobat juga, terima Tuhan dan terima Tuhan sebagai juru selamatnya, amin. Nah, jadi jangan sekali-kali kita harus selalu menyalahkan bahwa setiap hal-hal yang kita lakukan suatu kesalahan itu karena iblis, ya bukan. Saya katakan musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah ego kita sendiri. Iri hati, syirik, gitu kan. Nah, itu dia. Kenapa sih sebenarnya orang itu bisa syirik, orang itu bisa iri hati? Karena ada hal-hal mungkin yang tidak dia bisa lakukan. Kan ada istilah katanya syirik tanda tidak mampu, gitu kan. Nah, itu dia. Kita juga harus menanggalkan yang namanya iri hati. Kita harus bisa mengontrol ego kita. Dalam arti kata kita harus bisa mengawasi dan mengendalikan ego kita. Karena itu dia, ego adalah musuh terbesar dalam diri kita. Di dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, ini katakan bahwa iri hati adalah awal dari segala perbuatan jahat, gitu kan. Saya ada mungkin sedikit cerita lucu tentang iri hati. Ada sepasang suami istri. Si istri selalu bilang, mereka punya tetangga sebelahnya yang baru pindah rumah. Nah, pada suatu hari si istri bilang ke suaminya, "Pak, seperti itu dong tetangga sebelah. Suaminya baru beli mobil baru." Suami bilang, "Iya, tenang sayang. Aku akan lebih bekerja keras lagi supaya nanti kita bisa juga punya mobil baru." Selanjutnya si suami bisa memenuhi janjinya itu. Setelah itu si istri bilang lagi, "Pak, seperti suami sebelah dong." Katanya dia bisa membelikan katanya perhiasan-perhiasan dari berlian. "Oh gitu ya, iya. Oke dah, aku akan bekerja keras lagi, lebih lagi, supaya aku pun bisa membelikan kamu perhiasan-perhiasan yang berlian," kata si suami. "Oh gitu, oke, terima kasih sayang." Nah, yang ketiga kali si istri juga bilang, "Pak, seperti suami sebelah dong, hidupnya romantis." Dia bilang gitu kan, setiap pergi kerja atau pulang kerja, dia selalu mencium kening istrinya. Nah, akhirnya yang ketiga ini nih, si suami sadar, bahwa sikap iri hati istrinya tuh nggak bisa dibuat berlama-lama. Akhirnya si suami menjawab, "Mah, bukannya aku nggak mau mencium istri, mencium kening istri tiap pergi atau pulang kerja. Kan aku nggak kenal sama istri tetangga kita." Akhirnya si istrinya sejak saat itu berhenti untuk iri hati. Karena
ya apa yang si suami bilang, suatu hal yang mungkin sebagian orang apa ya, itu dia, iri hati ya bisa menimbulkan perbuatan, macam-macam perbuatan jahat. Nah jadi kalau mungkin hari-hari ini kita masih diliputi dengan perasaan iri hati, perasaan sirik, bertobat. Nah terus ada lagi menjadi pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya ada orang yang iri hati sama kita? Kalau tadi kan saya bilang kita jangan iri hati, kita jangan sirik gitu kan. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya ada orang yang iri hati sama kita? Nah saya mau katakan juga terakhir statement saya, bahwa kalau ada orang yang ngiri sama kita, sebaiknya kita tetap nganan atau tetap di tengah. Karena kalau kita ikut-ikutan ngiri, yang ada akhirnya konvoy. Amin? Nah makanya kalau ada orang yang iri hati atau orang yang ngiri kita, antepin aja. Kita tetap di jalur kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mau ulangin lagi bahwa ada 4 hal yang harus kita lakukan, kita kerjakan supaya kita menjadi senjata terang dan pembawa damai di akhir zaman. Jangan kita menjadi Kristen-Kristen yang malah menjadi batu sandungan. Atau malah jangan menjadi Kristen-Kristen yang dikatakan, bila bisa dikatakan bahwa di saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, dia tidak menemukan iman kita masih tetap beriman kepada Tuhan. Dalam arti kata, ya jangan kita menjadi Kristen-Kristen yang murtad. Malah di dalam akhir zaman ini kita harus menjadi senjata terang dan pembawa damai di kehidupan kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tadi ada 4 cara bagaimana kita bisa tetap melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, mesti ingat menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap kita. Menanggalkan hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Ya karena kita adalah anak-anak terang Tuhan. Yang kedua, menanggalkan keinginan memuaskan diri kita sendiri. Karena apa? Ya karena kita diselamatkan Tuhan, bukan untuk hidup semau diri kita sendiri. Yang ketiga, menanggalkan perselisihan atau pertikaian. Karena apa ya? Karena sifat Allah dalam diri kita adalah pembawa damai. Dan yang keempat adalah menanggalkan iri hati. Karena musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan sebuah lagu seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku.
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini ya Bapa, di mana Engkau mengingatkan pada setiap kami Bapa, bahwa Engkau telah menebus Tuhan kehidupan setiap kami Bapa, bahwa Engkau telah membayar Tuhan setiap dosa-dosa kami Bapa. Bahkan dengan pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau telah menebus Tuhan setiap kehidupan kami ini Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami yang lama Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan yang dulu Tuhan mungkin di dalam kegelapan Tuhan adalah hidup yang sia-sia Tuhan. Tapi di saat kami mengenal Engkau, di saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, Kau telah memberikan harapan baru Tuhan. Kau telah memberikan jawaban-jawaban dalam apapun permasalahan, tantangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikan setiap kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan setiap kami Bapa. Bapa, hari ini juga Tuhan, kami telah belajar Tuhan, bahwa di akhir zaman ini ya Bapa, kami bukan menjadi Kristen-Kristen yang mungkin malah menjadi Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan. Bukan menjadi Kristen yang lemah. Bukan menjadi Kristen yang takut menghadapi tantangan akhir zaman ini. Tapi biarlah Bapa, di akhir zaman ini kami malah menjadi senjata terang-Mu ya Tuhan. Kami menjadi pembawa damai dalam kehidupan kekristenan kami. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan pada setiap kami ya Bapa, bahwa kami bisa melakukan semua ini. Kau yang terus pimpin setiap langkah-langkah kami ya Bapa. Kau yang terus tuntun Tuhan setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami kerjakan. Karena kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang luar biasa Tuhan bagi kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Engkau telah merancang hidup setiap kami Tuhan. Engkau telah menentukan hidup setiap kami Tuhan, dengan hal-hal yang terbaik Tuhan yang telah Kau persiapkan Bapa. Bawa terus setiap kami Tuhan, untuk kami terus masuk Tuhan ke dalam rencana-Mu itu Bapa. Bawa setiap kami Tuhan untuk terus kami maju Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami ini Bapa. Untuk terus Tuhan, kami dapat menyelesaikan Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan iman kami Tuhan sampai akhir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami terus Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami dapat menanggalkan setiap perbuatan-perbuatan kegelapan itu ya Bapa. Untuk kami dapat meninggalkan Tuhan setiap hal-hal
yang tidak sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami juga kekuatan Tuhan, untuk kami dapat menanggalkan setiap keinginan-keinginan kami yang hanya mementingkan diri kami sendiri ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kami diberkati Tuhan, kami untuk menjadi berkat untuk orang lain ya Bapa. Kalau kekristenan kami Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan, maka nama-Mu Tuhan akan dipermuliakan Tuhan. Berikan kekuatan pada setiap kami Bapa. Bahkan Tuhan kami juga mampu Tuhan untuk menanggalkan setiap perselisihan, setiap pertikaian Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan setiap kami Tuhan orang-orang yang lebih sabar lagi ya Bapa. Orang-orang yang lebih mementingkan Tuhan perdamaian Tuhan. Ada cinta kasih-Mu ya Bapa. Ada kesabaran-Mu Tuhan yang Kau mampukan pada setiap kami Bapa. Bahkan Tuhan, jadikan setiap kami juga Tuhan orang-orang yang dapat menanggalkan setiap iri hati dalam kehidupan kami. Bila setiap kami juga Tuhan dapat mampu Tuhan mengawasi ego kami masing-masing, mengalahkan ego kami masing-masing Bapak. Karena kami tahu Tuhan, musuh terbesar dalam kehidupan kami adalah ego kami sendiri ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya juga Tuhan, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin saat ini ada di rumah, bersama-sama berdoa dengan kami di sini. Bila ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan juga yang terjadi atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Meskipun Bapak Ibu hanya menyaksikan ibadah online di rumah masing-masing, tapi kami percaya di saat Bapak Ibu sungguh-sungguh menyerahkan hidup kalian juga ke dalam tangan Tuhan, maka saat ini juga ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ada jamahan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Serahkan seluruh kehidupan kalian juga hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Kalau mungkin hamba-Mu Tuhan bisa menyampaikan hal-hal yang terbatas hari ini ya Bapak. Tapi aku percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Ada kuasa-Mu Tuhan yang akan terus bekerja Tuhan. Bahkan ada kuasa-Mu Tuhan yang akan terus melawat Tuhan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah online ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh doa-doa kami, bahkan seluruh kehidupan kami ini hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau akan selalu memberkati kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus Bapa, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang telah diberkati Tuhan, kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu firman Tuhan yang luar biasa disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuhardi. Bagaimana kita belajar untuk menjadi senjata terang dan pembawa damai di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu firman ini biarlah terus menguatkan kita, membawa kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup berkenan bagi Tuhan di akhir zaman ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama, kita sebelum akhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita percaya biarlah apa yang didengar oleh Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, biar sungguh firman-Nya menjadi rema bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Engkau sungguh begitu kuat Tuhan berbicara buat kami, mengingatkan kami untuk kami terus nantiasa menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menjadi rema bagi kami semua Bapa. Untuk kami semakin menghidupi firman-Mu dan hidup dalam kebenaran firman-Mu di hari-hari di mana kami masuk di penghujung dari akhir zaman ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, biar mereka semua boleh terus mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh terus menerima kebenaran firman-Mu jadi kekuatan bagi kehidupan mereka, di dalam membangun keluarga mereka, pernikahan mereka, dalam membangun rumah tangga mereka, juga mendidik anak mereka, dalam mereka berbisnis maupun mereka dalam
pekerjaan mereka, semuanya Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami semua Bapa. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, biar terus hidup di dalam kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru tiap hari bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Indonesia, biar Indonesia terus ada di dalam kasih-Mu Tuhan, ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia supaya mereka bisa dengan jajarannya boleh terus bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia sepanjang masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar semuanya Tuhan, Engkau memberikan ketentraman bagi bangsa ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi bangsa ini Bapa. Engkau memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala masa pandemi COVID-19 ini Tuhan akan cepat berlalu Tuhan. Dan kami akan melihat Indonesia akan bangkit Tuhan, menjadi negara yang hebat, negara yang makmur Tuhan. Indonesia dijauhkan dari segala resesi ekonomi Tuhan. Indonesia bangkit Tuhan, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh berkenan dan ada di hati-Mu Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan Kau juga memberkati kota kami Tuhan, biar kota kami boleh terus ada di dalam rencana dan kehendak-Mu juga Bapa. Sehingga kota yang kami diami ini Tuhan menjadi kota di mana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu juga Bapa bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati sepenuhnya kota kami dengan kasih sayang-Mu Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupan kami semua Bapa. Kau memberkati juga gereja-gereja-Mu di Indonesia, biar gereja-gereja Indonesia terus berdoa Tuhan, dan terus menjadi berkat dan menjadi dampak yang baik, dampak yang hebat dan luar biasa bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, yang telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, yang senantiasa terus mengajar, mendidik kita, bahkan mengingatkan kita untuk kita terus hidup dalam rencana Tuhan. Dan bila kita mau terus setia sampai akhir hidup kita, tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Dan ketahuilah Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya dan sudah terima berkat ini, mari kita suruhkan sama-sama. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai dan pujian bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, nantikan terus tayangan ibadah online Gereja Ekos Bogor ini, biar terus jadi berkat buat kita semua. Dan saya ingatkan terus, biar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap setia, tetap hidup dalam kebaikan Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.